Untuk selanjutnya kita akan membacakan ayat yang keempat daripada surat Al-Fatihah ini, yang akan mendatangkan faedah tauhid yang terpenting daripada 3 jenis tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, di mana seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata sebagai zat yang berhak untuk diibadahi, dengan berbagai macam jenis peribadatan yang tidak boleh dipalingkan, dipersembahkan kepada selainnya. Qala Syekh rahimahullah, wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, yaitu kami khususkan Engkau semata di dalam peribadatan dan di dalam permohonan pertolongan. Ini makna daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwasannya intisari surat Al-Fatihah itu ada di ayat ini. Mereka mengatakan sirrul Qur'ani fi al-Fatihati wa sirrul Fatihati fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia Al-Qur'an ada di dalam surat Al-Fatihah, dan rahasia surat Al-Fatihah ada di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lianna taqdima al-ma'muli yufidu al-hasr wa huwa isbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Dikarenakan, kenapa dikatakan di sini nakhussuka wahdak, kami khususkan Engkau semata, bil ibadah di dalam peribadatan dan isti'anah di dalam permohonan pertolongan. Dikarenakan dikedepankan objek ma'mul itu mendatangkan faedah pembatasan, penghususan. Ketika dikatakan iyyaka na'budu, yang mana asalnya susunan kalimatnya adalah na'buduka, na'buduka, kami menyembah Engkau. Namun ketika kafnya ini maf'ulun bih, di dalam bahasa kitanya sebagai objeknya dikedepankan, maka akan mendatangkan pengkhususan kata kerjanya ke objek tersebut. Yang asalnya na'buduka, kemudian dikedepankan objeknya menjadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah, Engkau sematalah, dimaknanya Engkau sematalah yang kami ibadahi. Wa huwa isbatul hukm, yaitu menetapkan hukum. Apa hukum sini? Hukum ibadah, hukum permohonan pertolongan,
lil mazkur, kepada yang dinyatakan, yaitu kepada zat Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai objek di sini difokuskan perhatiannya di dalam peribadatan dan permohonan pertolongan, wa nafyuhu, dan ditolak dari selainnya, dinafikan dari selainnya. Hukum peribadatan dan permohonan pertolongan ini ditiadakan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa iyyaka na'budu, yang mana asal susunan kalimatnya adalah na'buduka, yaitu objeknya diakhirkan, namun dikedepankan objeknya untuk mendatangkan suatu pengkhususan terhadap objek tersebut, bahwasanya hukum peribadatan dan hukum permohonan pertolongan hanya difokuskan kepada objek tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li'an faka'annahu yaqulu na'buduka wa la na'budu ghairuk. Seakan-akan dia menyatakan, kami menyembah engkau dan tidaklah kami menyembah selain engkau. Kami menyembah engkau dan tidaklah kami menyembah selain engkau. Jadi cukup dengan iyyaka na'budu itu menolak peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya hanya engkaulah yang kami ibadahi, berarti yang lainnya tertolak peribadatannya kepada selainnya. Wa nasta'inuka bik wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik. Kami memohon pertolongan kepada engkau dan kami tidaklah memohon pertolongan dari selain engkau. Ini faedah yang pertama dari pendahuluan, pengedepanan objek terhadap kata kerjanya na'budu. Kemudian akan datang faedah yang berikutnya, wa quddimal ibadatu 'ala al-isti'anah. Kenapa di sini peribadatan di dalam ayat ini dikedepankan, sedangkan permohonan pertolongan diakhirkan? Kata Syekh rahimahullah, dikedepankan al-ibadah atas al-isti'anah min babi taqdimil 'am 'alal khas. Karena di dalamnya pendahuluan umum atas yang lebih khusus. Isti'anah juga ibadah. Isti'anah bagian daripada ibadah. Namun ada yang lebih umum lagi, yaitu al-ibadah itu sendiri meliputi segala jenis ibadah. Walaupun isti'anah juga ibadah, namun dibelakangkan karena dia lebih khusus. Didahulukan yang umum, yang sifatnya masih global, kemudian didatangkan dengan yang lebih khusus, yaitu isti'anah, permohonan pertolongan. Wahtimaman bi taqdimi haqqihi. Ini faedah yang ketiga. Dan perhatian di dalam mendahului haknya Allah. Ibadah adalah haknya Allah. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Ketika hamba membacakan iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in, maka ini antara aku dan hambaku, dibagi dua, yaitu iyyaka na'budu dia bagi Allah dan iyyaka nasta'in bagi makhluknya. Karena permohonan pertolongan kembali kepada makhluk manfaatnya. Maka didahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Sedangkan haknya makhluknya diakhirkan, yaitu permohonan pertolongan. Pertolongan kepada makhluknya diakhirkan. Karena untuk mengedepankan
haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi. Untuk perhatian mendahului haknya Allah Subhanahu wa taala atas hak hambanya. Wal ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Sekarang Asy-Syaikh rahimahullah akan mendatangkan definisi daripada al-ibadah yang di dalam ayat ini, bahwasanya peribadatan tersebut hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang bagaimana yang dimaksudkan, sehingga ibadah tersebut benar-benar hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahuinya dari definisi ini, yaitu nama yang menyeluruh bagi setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dari perbuatan, amalan-amalan maupun perkataan-perkataan yang zahir maupun yang batin. Ini ibadah yang wajib hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya luas, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya daripada amalan-amalan maupun perkataan-perkataan, baik yang zahir, amalan perkataan zahir seperti salat, seperti zakat dan amalan-amalan yang lain. Demikian juga perkataan terkadang zahir ketika seseorang bertakbir, ketika seseorang berkata dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik, namun terkadang wal batinah, yang berkaitan dengan niat, yang berkaitan dengan perkataan hati, perbuatan hati, amalan hati, seperti ikhlas, seperti sidq, kejujuran, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.